di segmen sebelumnya dari Miss Mary, kalau misalnya tawarannya jadi wagub ditolak, tapi kalau jadi misalnya wakil menteri pendidikan atau jadi menteri pendidikan gitu diterima nggak? Sebenarnya kalau aku di saat aku menerima tawaran itu, aku tuh nggak ngelihat posisi apa yang ditawarkan ke aku ya. Karena menurut aku semua posisi bisa memberikan impact. Aku melihat aku capable atau enggak sih gitu. Aku mampu atau enggak. Karena untuk menjadi pejabat publik itu kan tanggung jawabnya besar banget ya. Kita harus membuat kebijakan untuk satu negara ini gitu. Anggaran itu adalah duit rakyat. Yang kita pakai itu duit rakyat gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh nggak mudah. Jadi ketika aku ditawarin, aku tuh bertanya ke diri aku sendiri, aku mampu nggak ada di posisi ini? Menurut Prilly, kalau di level Kementerian Pendidikan, jadi wamen, jadi menteri gitu? Kalau saat ini sih aku mungkin lebih nyaman bermanfaat di hal lain seperti dosen gitu ya. Atau aku keliling desa-desa untuk mengajar daripada untuk ke situ dulu sih. Karena ya aku nggak pernah tahu kondisi politik behind closed doors, we never know. Apakah mental aku siap menghadapi itu gitu? Karena itu adalah tanggung jawab yang besar. Aku nggak mau merugikan rakyat atau orang-orang yang udah percaya sama aku gitu aja sih. Tadi poin Prilly penting juga ya, bagus kalau nggak capable ya kita harus mengevaluasi diri sih. Harus sadar diri sih. Tapi bagaimana dengan fenomena ketika banyak sekali public figure juga yang banyak jadi staf sus, komisaris tanpa ada background dan kapabilitas yang mungkin mumpuni. What do you think? Mungkin mereka merasa capable. Mungkin mereka merasa capable ya? Kan kita nggak pernah tahu. Mungkin aku bisa nih gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin mereka punya pengalaman lain yang kita nggak tahu gitu. Atau mungkin dari dia ngerasa capable gitu. Satu lagi kalau dari aku Prilly. Banyak banget kan pekerjaan yang kamu kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Makanya kamu dibilang orang yang sangat multi talenta. Apa sih yang kamu cari sebenarnya, kenapa nggak fokus di satu titik? Tapi banyak banget yang kamu kerjakan, bahkan semua profesi kamu jalani malah. Apa yang kamu cari sih sebenarnya dalam hidup? Sebenarnya orang kan ada dua macam ya, yang bisanya fokus di satu gitu, atau yang emang seneng bekerja di berbagai bidang selagi dia ngerasa dia have fun dan dia mampu gitu. Nah mungkin aku adalah tipe yang kedua gitu. Aku tuh agak gregetan orang ya. Misalnya aku jadi aktor gitu ya. Terus aku ngerasa kenapa sih ceritanya gini? Bisa gak ya cerita film kayak gini? Karena aku ngerasa film itu adalah kendaraan media yang paling efisien untuk kita menyampaikan sebuah pesan gitu. Misalnya raise awareness soal pendidikan atau raise awareness soal kesehatan mental lewat seminar yang nonton 1.000 orang gitu. Tapi kalau lewat film, kita ada kesempatan untuk reach 1 juta penonton. Dan film akan lebih diomongin sama orang ketika nonton dan akhirnya kita bisa raise awareness tentang isu tersebut. Bisa gak ya aku main film itu? Ya tapi kan sebagai aktor kita nunggu skrip. Akhirnya aku berpikir apa bikin PH sendiri ya. Jadi aku bisa raise awareness soal hal-hal yang aku anggap penting. Jadi aku tipe orang yang banyak pengen tahu dan itu jadinya selagi aku ngerasa aku mampu, ya aku cobain aja gitu. Dan ada kesempatannya juga ya udah aku iya gitu. Dari gregetan tadi ya, kalau Oslo gregetan nggak sama Prilly? Maksudnya nilai-nilainya Prilly gitu maksudnya? Gregetannya ya mungkin lebih greget Prilly ya, karena dia banyak banget nih semua yang dipikirkannya itu. Tapi ada satu hal yang bikin gue penasaran sama Prilly sebenarnya. Dia kan kesibukannya banyak banget nih sebenarnya. Pasti ada day off mungkin. Yang lo lakuin pas day off apaan? Tidur. Bagus, itu memang bagus. Kita bisa belajar banyak dari tidur itu. Enggak, tapi sebenarnya day off tuh jarang banget ya. Kayak sebulan. Iya benar. Bener-bener kayak jarang banget gitu. Kayak misalnya bulan ini nggak ada day off. Jadi sekalinya ada day off, itu bener-bener untuk diri aku sendiri sih. Bener-bener nggak mau ketemu orang. Karena ya setiap hari pekerjaannya ketemu sama orang, ngomong sama orang. Jadi ya bener-bener cuma rebahan, tidur. Bahkan bisa yang kayak makan di kasur gitu. Bener-bener ya udah cuma pengen jadi ya udah pengen santai, mager, rebahan gitu, mager gitu. Karena itu juga bisa dirasainnya mungkin sebulan sekali ya kayak gitu, rebahan-rebahan gitu ya. Apa maknanya Oslo dari penjelasan Prilly ini? Ya sebuah kesenjangan dari orang yang day off-nya lebih banyak ya. Gitu, maksudnya gitu, kadang tuh kayak kapan kerjaannya ya gitu. Maksudnya kayak sekarang nih, besok bisa gak Q&A? Langsung bisa kan kemarin. Makanya datang gitu. Karena saking banyak day off gitu. Tapi jangankan day off loh. Bayangkan lagi sakit aja pakai infus, syuting masih tetap jalan. Itu Prilly itu kayak gitu. Ada nggak Kak? Benar. Ada nggak Kak Mer yang nggak diketahui publik tentang Prilly yang Kak Mer tahu? Waduh.
Jujur aja. Iya, satu hal yang aku selalu ingat, tapi Prilly itu selalu punya caranya sendiri untuk merilis stres gitu. Jadi Prilly itu sempat sharing ke aku bahwa dia tuh punya night routine. Jadi rutinitas mandi malam yang selalu itu harus urutannya tuh harus benar gitu. Pakai Jadi kembang nggak? pakai lilin, pakai aroma. Gitu. Karena katanya pagi-pagi itu harus wangi soalnya. Iya, itu Cuman benar. sekarang nggak tahu apakah masih tetap dilakukan rutinitas night routine Masih itu. sih, maksudnya kalau misalnya sempet aja ya, kalau misalnya sempet dan ada me time itu biasanya emang rutinitasnya tuh mandi lebih lama, pakai wangian yang kita suka, pakai lilin gitu-gitu, kayak spa di rumah aja sih. Ya bentuk kita take care sama diri sendiri, karena jujur kadang aku tuh bisa ke kantor nggak mandi soalnya. Saking kayak capeknya, misalnya kayak pulang udah terlalu malam, terus ya udah aku mandi malam, besoknya ke kantor tuh harus pagi, aku biasanya nggak mandi, udahlah kantor sendiri ini gitu, nggak mandi, nggak make up gitu. Kadang aku suka skip rutin-rutin kayak gitu, mandi, make up, atau sekedar nyatok rambut deh supaya kelihatan lebih baik tuh kadang suka aku skip karena nggak sempet tuh. Jangan jadi contoh ya. Nggak mandi itu karena Prilly, tetap Prilly. Yang nggak mandi jangan dicontoh. Takutnya berpikir, wah nggak mandi bisa jadi Prilly. Enggak. Tolong ya. Ya benar ya, Slo ya. Benar. Iya. Dan nggak semua orang punya privilege mandi lebih lama. Nah, Nggak semua orang bisa gitu. Tidak semua tips itu bisa dilakukan di Iya. rumah tanpa pengawasan ya. kalian punya lilin pas mati lampu doang kan? Prilly mandi loh. Lilinnya aja wangi soalnya. Oke, ini menarik banget. Kalau melihat seorang Prilly itu memang seperti di layar kaca dan juga di ruang publik ya, sosok yang independen dan bahkan tough kayaknya ya. Tapi aku penasaran banget sama satu hal. Tahun lalu kalau nggak salah kan kamu sempat viral karena kamu itu komentar soal wanita independen dan juga pasangan itu harus setara, ya nggak sih, laki-laki itu harus setara. Coba, aku tuh pengen tahu banget seorang Prilly ini di balik layar bener-bener setaf itu nggak sih menghadapi tantangan hidup apalagi netizen. Kita mau lihat sebentar ya. Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Itu data valid kok. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa aku, Pak? Ini cewek-cewek ini. Kita nih pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat singgah, kita nggak berhak dapat cinta yang setuju. Itu emang cowoknya aja yang salah ya. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu, yang ninggalin ceweknya karena insecure. Prilly, kita nggak pengen bahas kontennya sebenarnya, tapi gara-gara video ini sempat viral dan bahkan banyak sekali komen-komen yang cenderung negatif ya, menyerang kamu seperti itu. Ketika menghadapi komentar-komentar yang mungkin negatif seperti itu tuh di balik layar tuh kamu sebaper apa sih sebenarnya menghadapi netizen? Sebenarnya Tipsnya juga? tergantung keadaan kali ya. Kalau misalnya kita bacanya lagi keadaan kerjaan lancar, biasanya nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya kayak udah capek terus ini apa lagi sih gitu. Karena kebetulan podcast aku gitu kan suka dipotong-potong sama orang. Selalu FYP gitu ya di TikTok. Sampai aku di titik yang kayak please jangan ada yang viral lagi dong gitu. Karena di bulan itu tuh kayak kenapa banyak banget sih yang viral gitu. Di saat orang pengen viral, dia menahan diri agar nggak viral. Itu gimana? Iya, karena banyak itu jadi konteks si video itu sebelumnya tuh itu kan kita lagi acara fun banget sama fansku kan. Jadi sama fansku kita naik Transjakarta terus kayak cerita-cerita, terus ada fansku yang nangis abis diputusin cowoknya karena katanya dia itu berkarir terus dan segala macam. Sebelumnya aku tuh abis baca berita ada data yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia turun karena cewek mandiri lebih banyak daripada cowok mapan. Itu bukan kata aku, kata artikel itu. Dan itu aku bacain data itu. Makanya pas habis video itu data valid loh katanya gitu kan. Karena datanya di up sama media yang kredibel. Cuma ternyata kan salah paham dikira itu adalah statement aku. Padahal itu adalah aku bisa baca cerita gitu. Cuma independen atau mapan itu kan sebenarnya kalau kita lihat dua kata yang sangat subjektif gitu ya. Mandiri. Orang mandiri menurut siapa? Menurut dia, menurut publik, menurut orang tuanya. Mapan menurut siapa? Dan mapan itu diukur pakai apa? Diukur pakai kemampuan finansial atau pola berpikir gitu. Kalau misalnya kemampuan finansial itu adalah mapan, kemampuan finansial siapa
semua orang punya batasnya dan punya tolak ukurnya sendiri. Mapan kalau gajinya segini ya, belum tentu untuk yang lain. Mungkin menurut yang lain itu kebanyakan itu udah di atasnya mapan, atau buat yang lain itu belum mapan menurut gue, karena kemampuan finansial pasti disambungin sama gaya hidup. Nah, tapi dari peristiwa kemarin itu membuat kamu semakin kokoh dengan pandangan terkait dengan perempuan independen dan laki-laki memang harus setara, atau justru kamu goyah nih punya perspektif yang berbeda nih dari peristiwa itu? Karena aku tahu maksudnya aku tahu cara pandangku itu seperti apa. Cuma adanya komen-komen seperti ini jadi membuka pikiran aku bahwa cara orang Indonesia mengolah berita itu beda-beda. Lebih ke situ ya? Iya, lebih ke situ ya. Dan aku kan di perusahaan tuh posisinya CMO. Jadi ngerjain segala macam strategi komunikasi, apalah segala macam. Justru kejadian yang menimpa aku itu menjadi bahan riset aku gitu. Oke, jadi orang Indonesia itu kalau baca berita ada yang dia akan menyelami berita tersebut, ada yang FOMO, yang banyak komen apa, dia pokoknya mau ikutan komen itu. Karena kalau enggak kayaknya gue nggak ngetren nih, nggak ikut tren nih gitu kan. Ada juga yang memang menelaah baik-baik gitu. Apa itu mapan, apa itu independen. Ada yang bahkan mengulas mapannya maksud Prilly itu apa, independen maksudnya itu apa. Ada yang mengulas seperti itu gitu. Nah pada saat itu baper gak atau down gak? Karena kebanyakan komennya itu tentang aku yang jomblo gitu ya. Kayak pantes gak punya pacar, atau pantes gak ketemu-ketemu pacar. Aku nggak baper karena sebenarnya di posisi itu aku ada pacar tapi nggak di post gitu loh. Jadi pada saat itu aku emang udah ada pacar gitu. Jadi ya nggak baper sih, dan kebetulan aku punya pasangan yang setara menurutku. Karena ya menurut orang lain beda-beda ya. Dia punya pola pikir yang sama sama aku gitu. Terus akhirnya kita malah membahas topik ini di relationship kita. Oke, coba kita bahas ya. Tapi kita melihatnya ini jangan Prilly. Anggaplah ini orang lain. Menurut kamu ini kenapa gini? Akhirnya kita telaah sampai si pasanganku itu namanya Omara, dia sampai gini, perlu aku tulis gak jurnalnya? Jadi itu malah jadi bahan kita untuk belajar, dan ya dia menulis jurnalnya dari sisi filosofi dan psikologi karena itu adalah majornya dia. Aku dari sisi strategi komunikasi dan PR, bagaimana aku menangani ini. Jadi sebenarnya musibah-musibah yang datang membuat aku jadi semakin lebih tahu banyak sih gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.